Are you in last minute time? Buru-buru nggak? No, nggak buru-buru. Nah, oke. Oke, thank you then, Kak You're Melvin. very welcome. Oke, sekarang kita akan mencoba memahami dulu konteks dari listening itu sendiri. Kita sudah melihat beberapa teman-teman yang ada di sini. Sekarang saya akan kenalkan dengan listening itu sendiri. Teman-teman, mungkin di sini kalau scholarship semuanya berarti alhamdulillah sama ya. Karena kalau yang general biasanya syarat untuk masuk luar negeri saja seperti WHV atau masuk saja itu biasanya masuk general IELTS dan itu tingkatan band score-nya lebih rendah ya targetnya. Tapi kalau IELTS teman-teman minimal harus dapat 6,5. Nah, insya Allah dapat 7 malah lebih baik. Dari 40 soal listening, teman-teman harus sekitar 30 soal benar. Nah, jadi teman-teman itu bisa ngukur mana yang benar serius, mana yang asal, yang penting diisi dulu lah, kayak gitu. Kalau ala yang penting diisi, berarti itu potensinya 50-50. Mungkin benar, mungkin juga enggak. Tapi kalau teman-teman yakin jawabannya apa, biasanya 80-90% bisa benar. Makanya yang yakin itu harus lebih dari 30 soal. Karena target teman-teman adalah 30 soal. Gimana dong saya mendapatkan 30 soal benar dari 40 soal ini? Karakter listening itu ada dua jenis. Section setiap 10 soal itu dibagi jadi satu section. Jadi satu section 1 sampai 10. Section 2 1 sampai 10. Section 3 1 sampai 10. Section 4 1 sampai 10. Nah, section 1 dan section 2 itu cenderung ke social topic. Jadi pembahasannya itu ringan, pembahasannya itu tentang umum. Mungkin bisa sesuatu yang terkait dengan kebiasaan dari kita sendiri atau lingkungan sekitar. Bisa jadi kayak nonton bioskop, pesan hotel, ngomong sesuatu barang di bandara, atau rencana mau kemana, nah kayak gitu. Pertanyaan apa obrolannya obrolan seperti itu, ringan-ringan kayak gitu. Makanya banyak yang bilang section 1 dan section 2 itu yang paling mudah. Section 3 dan section 4 masuk ke kategori akademis. Jadi pembahasannya sudah pasti lebih formal dan akademis juga. Contohnya seperti sejarah, kalau nggak gitu ngomongin penelitian, nggak gitu ngomongin biodiversity, tentang kehidupan laut, atau apa nih kayak gitu. Ini agak susah, yang 3 dan 4 ini. Susahnya itu sebenarnya hanya karena kita nggak familiar saja dengan topiknya, jadi kelihatannya agak susah. Tapi teman-teman masih punya kesempatan di section 1 dan section 2. Makanya maksimalkan dulu. Nggak harus saat ini teman-teman menguasai semuanya, setidaknya pahami medannya, bahwa section 1, section 2 itu topik umum. Harusnya saya bisa. Kenapa kok banyak nggak bisa? Kalau banyak nggak bisanya, berarti teman-teman ada beberapa vocab yang bermasalah. Misalkan nggak tahu vocabnya apa. Bisa jadi pronunciation. Teman-teman nggak familiar sama British style, cara ngomongnya. Jadi yang biasanya teman-teman ucapkan itu beda dengan yang di listening, misalkan seperti itu. Nah, itu biasanya yang gitu. Tapi memang kunci utamanya harus vocab ya teman-teman. Vocab itu harus tahu, makanya nanti kalau udah tahu bisa mengambil kesimpulan. Jangan diterjemah, tapi diprediksi saja. Kayaknya artinya gini deh gitu. Ya, harus kayak gitu. Kalau nanti diterjemah pasti ketinggalan. Misalkan nih, misalnya ya, hal yang terburuk teman-teman tetap nggak bisa ngikutin, harus lebih pelan lagi berarti. Gimana dong caranya? Setiap satu section itu nanti ada satu bungkus soal. Ya. Satu bungkus itu kayak satu topik gitu ya guys. Kayak satu ide itu. Itu biasanya isinya 2 nomor atau 3 nomor. Pahami aja dulu itu. Ngomongin apa sih ini? Ini kira-kira ada nggak yang saya nggak paham? Gitu. Kalau sudah bisa ngikutin, ya berarti ya perlu saja kayak kelas reguler kayak gini atau kelas umum besar kayak gini, ngikutin saja. Oke, jadi sekilas itu ya, jadi targetnya 30 nomor. 30 padahal masuk 7, tapi tidaknya teman-teman harus punya target, saya harus dapetin 30 benar gitu. Ini adalah tips praktek secara teratur.
praktek saja, kalau nggak tahu caranya juga berbahaya ya guys. Jadi yang penting adalah tahu caranya dulu, tahu ini karakternya section 1, 2 ini seperti apa, section 3, 4 seperti apa, baru latihan. Gunakan materi IELTS resmi. Materi IELTS itu biasanya menurut pengalaman saya yang paling mendekati soalnya yang paling mirip itu dari Cambridge. Walaupun ada dari referensi-referensi lain itu ada yang apa itu menyediakan soal IELTS, tapi menurut pengalaman saya Cambridge itu lebih mirip soalnya, karakter penulisan speakingnya, writingnya itu mirip. Nanti kalau misalkan teman-teman mau chat saja di grup, tapi untuk akhir ya guys, nanti saya akan referensikan, saya berikan linknya. Di situ ada website yang sudah mengcover semua Cambridge, jadi tinggal teman-teman klik-klik saja di situ latihan, itu juga serta kunci jawabannya. Perhatikan kosakata khusus. Jadi teman-teman itu jangan diterjemah, tapi dipahami prediksinya. Tapi kalau ada kata-kata yang nggak tahu, teman-teman tulis. Kalau ada teman yang bisa tahu artinya apa atau prediksinya apa, bisa share. Tapi kalau sendirian, ini agak bermasalah. Jadi kelemahan belajar sendiri seperti itu. Latihan dengan tipe pertanyaan yang berbeda, otomatis ya. Kalau udah satu bungkus soal, nanti besok latihan paket lain, paket lain. Jadi langsung satu paket 40 soal. Perhatikan detail dan nuansa. Maksudnya ini lagi ngomongin apa, kira-kira ini konteksnya seperti apa. Ini hanya bisa teman-teman pahami kalau vocabnya tahu. Kalau nggak tahu, tetap teman-teman nggak bisa memahami konteks. Antisipasi informasi. Yang diceritakan banyak, yang ditanyakan sedikit. Jadi teman-teman harus tahu, ini sebenarnya ngomongin apa, intinya di mana. Bukan langsung didengerin terus, tahu-tahu nggak tahu jawabannya. Nah, itu berarti ngeflow latihan listening, tapi nggak memahami pertanyaan. Praktek dengan batas waktu. Kalau sudah tahu caranya, sudah latihan, skornya kurang, baru mainin waktu. Tapi kalau skornya belum, nggak apa-apa, nggak usah mikirin waktu. Kan ini ada waktunya ya guys ya. Jadi 10 soal itu biasanya hanya sekitar 7 menit atau 8 menitan. Jadi kalau masih belum bisa nggak apa-apa, replay lagi, replay lagi, replay lagi sampai teman-teman paham. Jangan maksa sekali langsung paham, no, nggak ada yang instan seperti itu. Pahami aksen. Nah, aksen itu sama ya. Jadi cara mengucapkan. Kalau kita terbiasa speaking menggunakan American accent, kita harus coba familiar karena semua listening formal yang diujikan di akademis itu adalah British. American itu hanya untuk casual activities. Jadi untuk ngobrol saja, tidak ada dalam bentuk ujian atau akademis seperti ini. Gunakan tanda pencatat, teman-teman harus nyatet kalau misalkan ada vocab-vocab yang susah. Berpartisipasi kursus atau kelas listening. Jadi misalkan banyak tuh di sosial media yang gratis-gratis gitu guys. Ikut-ikuti aja. Teman-teman hanya pengen latihan dan mungkin pengen tahu feedbacknya seperti apa. Oke, ini tipsnya ya. Kalau triknya pasti ya simulasi kondisi ujian. Nanti pastinya teman-teman sudah harus tahu dulu medannya, baru sering-sering latihan. Mulai memperhatikan kata kunci. Enggak semua listening itu harus dipahami. Ada beberapa kata kunci saja. Nanti teman-teman itu kalau hanya sekedar mendengarkan, dari pilihan ganda itu terasa dijawab semuanya. Nah ini yang jadi bahaya. Nanti ada kok itu di section 3. Identifikasi gaya bicara. Karena pertanyaannya tidak ada, di listening itu tidak ada pertanyaan, kayak kalimat, titik-titik, kalimat. Jadi teman-teman itu harus tahu mana yang istilahnya menjawab atau hanya memberi informasi. Gunakan pre-warning. Pre-warning ini sebenarnya hanya membatasi waktu saja ya guys ya. Jadi kita itu mencoba memahami secara cepat gitu. Tapi lagi-lagi kalau belum bisa cepat, nggak apa-apa di replay. Ulangi lagi, ulangi lagi. Latihan meningkatkan konsentrasi. Ingat konsentrasinya hanya tertentu sesuai pertanyaan. Jangan terus-terusan konsentrasi. Ingat listening itu adalah ujian pertama. Masih ada reading, ada writing, ada speaking. Kalau udah habis di sini nanti waktu reading sama writing udah waktunya lemes-lemesnya. Wah, itu harus sering-sering praktek biar teman-teman bisa membagi konsentrasi. Tetap tenang di tengah kesulitan ya. Tapi kalau nggak tahu caranya ya pasti nggak tenang ya. Jadi tenang itu dalam arti harus bisa mengukur saya lebih banyak benernya, seriusnya atau banyak pakai feeling ya ini jawabnya. Nah itu yang perlu dipertanyakan. Tetap gunakan catatan, lakukan review setelah mendengarkan. Jadi target teman-teman adalah sekali play
bisa menjawab. Tapi kalau tidak bisa menjawab, nggak apa-apa, diulang-ulang. Terus diulang-ulang sampai jawabannya benar. Itu memang proses. Seperti itu ya guys ya. Next, ini adalah simulasi kurikulum untuk kita yang minggu ini. Jadi day one itu kita akan belajar listening 1 dan 2, day 2 itu listening 3 dan 4, day 3 itu listening 1 sampai 4. Nah, jadi udah simulasi sampai 4. Kalau nanti agak molor, it's okay. Yang penting day 4 hari Kamis ini tetap listening 1 sampai 4. Jadi teman-teman udah latihan-latihan terus full. Day 5 baru sama seperti listening 1 sampai 4, cuma di sini saya ambil skornya. Jadi teman-teman insya Allah nanti seminggu sudah tahu medannya. Kalau hasilnya nggak baik, nggak apa-apa. Yang penting udah tahu caranya. Tinggal sering-sering latihan sendiri dengan berbagai sumber. Malah kalau lebih resmi lagi sumbernya Cambridge itu lebih baik. Plus di situ ada kunci jawabannya, teman-teman udah bisa self learning. Nah, sebelum saya mulai, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Hari ini kita fokus ke section 1 dan 2 saja. No? No one? Oke. Okay. Ini adalah gambaran untuk section 1. Nah, section 1 ini teman-teman sudah saya jelaskan tadi ya, topiknya adalah topik umum atau tentang social interest atau social activities. Di sini kebetulan hiring a public room. Nah, jadi nyewa ruangan ya. Karakter dari section 1 itu pasti menulis. Jawabannya menulis. Nah, nanti kalau ketika ujian ada 2 jenis, ada yang paper based, ada yang computer based. Kalau paper based teman-teman akan disediakan kertas ditulis manual pakai tangan. Kalau computer based tinggal ngetik saja typing, nanti disediakan kolom untuk jawabannya. Teman-teman yang pertama kali dilihat adalah perintahnya one word only or a number. Number ini bukan satu nomor gini enggak ya, tapi satu paket. Nah, ini satu paket 220, 2000, 2500 itu satu paket. Saya sarankan untuk menulis kapital semuanya. Jangan pakai huruf besar, kecil, no. Besar semuanya, itu lebih aman ya. Terus di sini tidak ada bentuk pertanyaannya. Di sini itu satu paket pertanyaan itu, contoh di sini ya ada topiknya, room and cost. Berarti nomor 1, 2, 3, 4 ini bahas masalah ruangan dan harganya. Nah, saya tekankan lagi seperti yang tadi, jika teman-teman kok belum nangkep di sini, nggak apa-apa di replay. Nanti saya akan bagikan ini materinya, teman-teman bisa latihan sendiri. Kalau tetap nggak bisa nangkep maksud dari keseluruhan pembicaraan di sini apa, harus sering-sering diulang. Kalau bisa langsung, berarti sudah aman. Tinggal sering-sering latihan secara keseluruhan. Nggak apa-apa ya, jadi kalau misalkan nanti malu, oh, saya kok harus replay lagi, nggak apa-apa, kan di sini belajar. Jadi boleh cerita pribadi nanti. Saya mau ini latihan sendiri minta materinya misalnya gitu nggak apa-apa. Setiap ada topik baru di sini atau ide, ini nadanya beda nanti. Audionya nadanya beda. Seolah-olah dia itu berhenti selesai di sini. Setelah itu kayak ninggikan suara lagi untuk membuka ide topik baru, yaitu before the event, sebelum acara, selama acara, setelah acara. Jadi dibagi menjadi 4 topik pembicaraan. Jadi teman-teman itu bisa fokuskan ke satu topik. Caranya bagaimana? Pahami dulu soalnya. Kan nggak ada pertanyaan nih, tapi teman-teman harus bisa memprediksi. Room and cost, kita membahas ruangan dan harga. Bla 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 bla, seats 100. Ini pasti ngomongin ruangan, bukan ngomongin cost. Tapi ruangan itu apa maksudnya? Kan gitu. Karena di sini tandanya ini ada tempat duduk 100, kemungkinan ini adalah nama ruangannya. Kan gitu. Setelah itu nomor 2, kalau ada tanda-tanda kayak gini, tanda currency ini berarti ngomongin duit ini. Cost of main hall of Saturday evening, harga untuk Saturday evening, malam minggu, harganya berapa kan gitu. Berarti kemungkinan ada harga reguler atau weekday, ada harga weekend. Jangan ditunggu kalimat ini. Kalimat ini jelas gak akan mungkin dia muncul di audio. Terus gimana dong? Pahami maksudnya. Kan kita udah paham. Harga sewa ruangan untuk malam minggu atau Sabtu malam. Kan gitu. Jadi kita memahami konteksnya. Ada teman-teman yang nunggu kalimat kayak gini. Tahu-tahu udah di sini jawabannya. Audionya. Jangan ya. Jadi kalau belum nangkep, nggak apa-apa. Lebih pelan lagi. Apa sih tandanya ngomongin ini tadi? Gitu. Jangan semua yang
serba duit ditulis. Nah, di sini ada duit-duitan juga nanti. Bla 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 payment required. Jadi syarat pembayarannya apa? Gitu. Cost include berarti ini termasuk pembayaran untuk apa aja. Oh, untuk tables, chairs, dan apa gitu. Nah, caranya adalah menguasai pertanyaannya dulu, baru nanti mendengarkan. Tidak ada celah untuk berhenti seperti itu, Paul. What does the man mean? Nggak ada kayak gitu. Jadi dia akan ngobrol terus. Kita yang harus memahami konteksnya. Ini, oh ruangannya namanya apa. Gitu ya guys ya. Nah, yang kedua adalah spelling. Kita akan familiar dengan spelling di sini dan section 4. Section 1 dan section 4 itu caranya sama. Topiknya yang beda. Kalau ini topiknya ringan, kalau section 4 topiknya berat. Jadi teman-teman harus tahu kondisinya dulu seperti ini. Targetnya setiap satu section kayak gini sebenarnya audionya akan diputar 2 kali. Dibagi 2 maksudnya. Jadi nanti di sini sampai nomor 6 berhenti, teman-teman akan diberi waktu 30 detik untuk melihat kayak gini, untuk memahami. Jadi setiap nanti ada narasi, teman-teman ignore saja, pahami saja. Nomor 1 mau nyari apa, nomor 2 nyari apa, nomor 3 apa. Pastikan teman-teman tahu maksudnya, karena sekali lagi tidak akan ada kalimat ini muncul di audio. Fully 100% that you need to understand, not only listening dari audio atau word-nya. Ya, jangan dengerin suara yang sama, no. Oke, jadi yang perlu teman-teman pahami adalah nomor 1 sampai nomor 6 dulu pertanyaannya. Nanti akan diberi waktu 30 detik, otomatis bagi yang pemula 30 detik itu sangat-sangat cepat. Tapi kalau sudah terbiasa latihan 4, 5, 6, 7 kali, teman-teman akan bisa mengimbangi. Ingat, maknanya saja, jangan diterjemah. Ambil kesimpulannya mau apa, mau apa, mau apa. Kira-kira sampai sini ada yang masih kesusahan menerjemah atau mengambil kesimpulan? No? Nggak ada ya? Kalau masih ada yang kesusahan menerjemah, nanti bakal sangat terlalu cepat ngikutin kelas ini. Jadi saya sarankan untuk belajar sendiri lebih pelan lagi. Misalkan ya, misalkan ada. Tapi kalau nggak ada, ya seperti ini simulasinya. Mister, maaf mau nanya, Silakan, Kak Eka. itu kalau paper base kan kita bisa lihat pertanyaannya. Kalau komputer base pas kita listening bisa lihat pertanyaan untuk 1 sampai 6-nya enggak? Bisa tetap ditampilkan juga. Semuanya 6-nya itu ya? Iya, ditampilkan juga. Oh iya, makasih. Mungkin nanti bisa sharing sama Kak, siapa tadi? Kak Michelle sama Kak Tanti yang udah pernah official test di situ. Nah, teman-teman bisa sharing di situ di grup. Mungkin Kak Michelle sama Kak Tanti nanti kalau misalkan yang lain tanya, tanya aja ke Kak Tanti atau Kak Michelle di grup. Kemarin tes officialnya itu ambil yang paper apa yang computer, terus misalkan tampilannya seperti apa, tuh boleh sharing di sana. Iya guys ya. Oke, dari beberapa pesan yang saya tekankan tadi, di sini sudah clear semuanya kan? Sekarang kita coba kerjakan simulasi ini. Saya akan playkan nomor 1 sampai nomor 6, baru nanti saya akan konfirmasi apakah sudah bisa mengikuti, baru saya lanjutkan 7 sampai 10. Ini hanya permainan simulasi, jadi teman-teman nggak usah wajib perfect di sini. No, tapi yang penting adalah tahu bagaimana cara mengerjakannya, tahu karakter-karakter section 1 itu seperti apa. Karena saya yakin teman-teman bakal butuh latihan kayak gini lebih banyak lagi kalau sudah tahu aturan main. Karena dengan banyak praktek itu teman-teman bisa meningkatkan bench score. Bukan dari sini sebulan terus naik bench score-nya belum tentu. Tergantung teman-teman sudah hafal belum karakter-karakter. Kalau sudah, insya Allah nanti cepat naiknya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan disiapkan papernya. Teman-teman nanti tulis ya jawabannya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, 4 apa, dan pastikan spellingnya benar. Oke, boleh pakai paper, boleh pakai apa itu namanya, note, misalkan dari HP atau dari tablet itu juga boleh. Oke, kita mulai ya. So, let's get started.
for the first section. Cambridge English, IELTS 11, Tests 1 to 4. Published by Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment 2016. This recording is copyright. CD 1. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between an official at a village hall and a woman who wants to hire a public room. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Nah, di sini teman-teman kan baru diberi waktu 30 detik untuk melihat nomor 1 sampai nomor 6. Sebenarnya ini hanya permulaan saja, jadi kalau nanti sudah terbiasa teman-teman ignore aja semuanya, tapi langsung mulai audio pertama kali di play langsung denger perhatikan pertanyaan. Ambil kesimpulan sesimpel mungkin, secepat mungkin agar teman-teman punya waktu untuk melihat pertanyaan secara keseluruhan. Agar nanti ketika audio inti diputar, teman-teman tidak kebingungan atau trouble menerjemah. Waduh, ini artinya apa, maksudnya apa? Karena setiap audio yang diputar, teman-teman harus ingat, saya butuhnya jawab nomor 1 tentang apa, nomor 2 tentang apa. Oke, begitu ya guys, 30 detik. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello? Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall, that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. The main hall seats 200, so 200 has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Itu tadi contohnya untuk menjawab the main hall seats. Jadi ada ruangan namanya main hall. Seats-nya belum diketahui, ternyata itu sebagai contoh sudah dijawab. Nah, teman-teman, sekarang sudah mulai waktunya masuk ke nomor 1 sampai nomor 6. Let's get started. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello? Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall, that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. Sorry? The Charlton room, CHARLTON. That's got seating for up to 100.
Well, we're organising a dinner to raise money for a charity, and we're hoping for at least 150 people. So, I think we'll go for the main hall. How much would that cost? Let's see. You wanted it for the evening of September the 1st? Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. That's the weekend price. It's £75 on weekdays. That's all right. And I have to tell you, there's also a deposit of £250, which is returnable, of course, as long as there's no damage. But we do insist that this is paid in cash. We don't take cards for that. You can pay the actual rent of the room however you like, though. Cash, credit card, cheque. Oh, well, I suppose that's okay. So, does the charge include use of tables and chairs and so on? Oh, yes. And what about parking? Yeah, that's all included. The only thing that isn't included is, you said you were organising a dinner? Yeah. Well, you'll have to pay extra for the kitchen if you want to use that. It's £25. It's got very good facilities, good quality cookers and fridges and so on. OK. Well, I suppose that's all right. We can cover the cost in our entry charges. Right, so I'll make a note of that. Now, there are just one or two things you need to think about before the event. For example, you'll have to see about getting a licence if you're planning to have any music during the meal. Oh, really? It's quite straightforward. I'll give you the details later on. And about a week or 10 days before your event, you'll need to contact the caretaker, that's Mr. Evans, to make the arrangements for entry. He'll sort that out with you. And do I give him the payment as well? No, you do that directly with me. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Ini teman-teman dapat 30 detik lagi untuk melihat section kedua, dan ini hanya ada di section 1 ya, jarang sekali biasanya yang ada di section 3 dan 4 diberi jeda waktu seperti ini. Section 3 dan 4 itu cenderung ke akademis dan juga tidak ada jeda. Jadi langsung sampai nomor 10 gitu ya. Tapi kalau section 1 dan section 2 ada jedanya. Oke, dari nomor 1 sampai nomor 6, adakah yang tidak lengkap isinya? Aman semuanya, berarti lengkap semuanya ya, nomor 1 sampai 6. Oke. Berarti kita lanjutkan ke section selanjutnya. Oh bukan, maksudnya ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 7 sampai 10. Ini teman-teman punya waktu 30 detik untuk ngecek, silahkan digunakan. Now listen and answer questions 7 to 10. Right. Now, is there anything I need to know about what happens during the event? Well, as you'll be aware, of course, the building is no smoking throughout. Of course. Now, are you having a band? Yes. Well, they'll have a lot of equipment, so rather than using the front door, they should park their van round the back and use the stage door there. You can open that from inside, but don't forget to lock it at the end. OK. And talking of bands, I'm sure I don't need to tell you this, but you must make sure that no one fiddles about with the black box by the fire door. That's a system that cuts in when the volume reaches a certain level. It's a legal requirement. Sure. Anyway, we want people to be able to talk to one another, so we don't want anything too loud.
Oh, that reminds me. We'll be having speeches. Are there any microphones available? Yup, just let the caretaker know. He'll get those for you. Right, now, when the event is over, we do ask that the premises are left in good condition. So there's a locked cupboard, and you'll be informed of the code you need to open that. It's got all the cleaning equipment, brushes and detergent and so on. Right. So, what do we need to do after everyone's gone? Sweep the floors, I suppose. Well, actually, they have to be washed, not just swept. Then you'll be provided with black plastic bags, so all the rubbish must be collected up and left outside the door. Of course. We'll make sure everything's left tidy. Oh, and I forgot to ask. I presume we can have decorations in the room? Yes, but you must take them down afterwards. Sure. And the chairs and tables should be stacked up neatly at the back of the room. I'll make sure I've got a few people to help me. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Lalu ada 30 detik terakhir untuk ngecek. Tapi saya sarankan jangan pernah nanti ketika ujian, di situ visual testnya pakai computer based, teman-teman nulis di paper dulu, habis itu disalin. No, jangan pernah coba kayak gitu. Dikhawatirkan waktunya habis sebelum teman-teman melengkapi jawaban. Jadi jawab aja sebisanya, kalau ragu-ragu dicek, nanti diedit buatnya. Oke, dari sini apakah komplit semuanya? Atau nggak berani ngomong kalau nggak komplit? Yo, gimana? Komplit semuanya? Tadi ketinggalan nomor 3 sih, Miss Lili. Oh, Kak Tandi ini berarti Oh iya, 01. Mau nanya Pak, maaf. 01. Sebentar, Kak Mega. Satu saja ya, Kak Tanti ya. Oke. Silakan, Kak Mega. Tanya apa? Ini yang kalau paper base itu kita catat misalnya pakai pensil itu atau bisa pulpen ya. Itu boleh dicoret ya, nanti diganti itu. Boleh. Kadang itu memang kebijakan dari tim pengujinya sana. Iya. Terima kasih. Kak Mega ya. Ada lagi, teman-teman? Nyaman ya? Setelah itu kita coba cek satu-satu. Oke. Di sini sudah ada nomor 1. Silahkan. Kak Yoni mungkin. What's the answer, Kak Yoni? Chaltron. Oke. Nah, ini nih perlu ditulis nih kayaknya. Silakan. Kira-kira apa? Saya akan coba tuliskan, tapi tolong didiktekan. Tulisannya gimana? Can you spell? C-H-A-R-L C-H-A-R L L. T-O-N. Oke. Betul sekali. Charlton. Oke. Thank you. Ini next, number 2. Kak Krista. Tadi kalau nggak salah 115 ya, 115. Correct. 115. Nice one. Number 3. Kak Joyce. Silakan. Number 3, cash. How you spell? C-A-S-H. Cash. Nice one. Kak Michelle, number 4. Parking. How you spell? P-A-R-K-I-N-G. Nice one. Kak Mega, number 5. Musik license, musik. Nice one. Music license. Okay, Kak Lanti, number 6. Entry.
Oke. Entry. Oke. Sudah aman berarti ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Kak Yoni, silakan. Maybe inside. Inside? Oh, Ya. no. Hmm. Oke, but thank you anyway udah jawab. Kak Mega mau jawab ini kayaknya, silakan. Front mungkin. Oke, Go juga bukan. Thanks to you. Jawab. Yang lain yang bisa bantu? Kak Tista, Kak Michelle. Stage door. Oke, Kak Michelle. Stage. Yes, that's the answer. Stage door. Okay. Next, number 8. Kak Tista. Kurang jelas sih tadi kayak sweep enggak ya? Hmm. Ini cleaning cupboard. Ini lemari bersih-bersihnya. Nggak perlu disapu. Thank you anyway. Next, yang lain, Kak Tanti mungkin mau nyoba? Tadi nggak tahu sih floor gitu. Oke, masih belum juga. Mungkin Kak Mega mau nyoba? Jawabannya was. Oke, juga bukan. Mungkin Kak Michelle? Coat. Apa itu? Can you say once more? What is that? Coat. COIG. CODE. Oh, CODE. Kok tadi saya kedengarnya men-men itu ya? Apa tadi? Equipment atau apa tadi? Oke, nice one. Jawabannya adalah code. Need code, you open that. Kan gitu tadi. Nah, cuma code ini kan sebenarnya password. Cuma kalau nanti disebutkan password kan teman-teman jadi familiar banget lah ya kalau password. Kalau code kan jarang jarang menggunakan kata-kata yang gini. Nice one, number 9. Kak Yoni, silakan. Mungkin plate ya atau floor. Nah, itu tuh. Yang mana nih? You need to choose one. Plate. Oke, incorrect. Incorrect. Thank you anyway. Next. Siapa yang mau jawab? Number 9, silakan. Kak Mega, Kak Tista, Kak Andi. Plastic maybe. What? Sorry, once more. Plastic. Plastic. No. Kak Michelle? Floor. Yes, for. Sebenarnya ada S-nya. Dan karakter-karakter kayak gini nih, teman-teman harus ketahui. Floor yang ada S-nya kayak gini mungkin bisa dimaafkan karena apa? Karena dilihat dari struktur pertanyaannya, indikasi grammarnya juga tidak ada yang harus mewajibkan dia pakai floors. Ini hanya indikasi dari suara atau pronunciation-nya. Memang harusnya pakai S. Tapi model-model yang kayak gini karena tidak ada petunjuk yang di writing atau dalam konteks kalimatnya yang mewajibkan dia pakai S, biasanya tidak ditulis S pun juga nggak apa-apa, dimaafkan. Tapi kalau ada contohnya kayak di sini nomor 10 udah jelas-jelas pakai all, kalau di sini jawabannya kata benda wajib pakai S. Nggak pakai S, bakal disalahkan. Kayak gitu bedanya ya. Sama-sama bisa menggunakan S atau tidak, tapi bisa jadi ada yang dimaafkan, ada yang tidak. Number 10. Nanti mungkin atau Kak Joyce. Decoration. Oke, decoration. Nah, yang benar semua nih. Udah nggak? Maksimal. Maaf, mau nanya Pak. Nggak usah. Ini nggak apa. Itu kalau misalnya salah itu dari dikurangi minus ya atau tetap nol gitu. Dikurangi minus, tapi kalau memang satu soal salah, salah. Oh, nggak dikurangi ya? Nah, nggak dikurangi. Oh. Salah hitungannya salah. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau yang model section 1, ya kita nggak punya pilihan lagi kalau nggak mau nulis, ya kan, mau nulis apa. Tapi nanti di section 3 atau section 2 kadang-kadang ya, section 2, itu pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda jangan sampai kosong. Walaupun teman-teman nggak tahu, jangan sampai kosong. Intinya seperti itu.
Oke, nice one. Itulah section 1 gambaran untuk hari ini. Nah, saya akan sedikit kenalkan lagi buat teman-teman ke section 2. Tapi sebelum saya masuk ke section 2, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Dari section 1, aman ya? Nggak ada masalah ya? Oke, kalau nggak ada masalah, kita masuk ke section 2. Section 2 kebanyakan itu masalah mapping atau diagram atau model gambar-gambar lah intinya. Terus kombinasinya bisa jadi macam-macam, bisa jadi seperti section 1, filling the form kayak gini nih. Nah, melengkapi kayak gini ya. Ada juga pilihan ganda kadang. Jadi nggak tentu. Ya, bisa jadi penulisan, bisa jadi pilihan ganda. Tapi yang pasti di section 2 itu pasti ada gambar-gambarnya, diagram atau mappingnya itu pasti ada. Dan biasanya kalau nggak menjawab seperti ini, matching. Matching itu sudah disediakan jawabannya, tinggal teman-teman milih. Ini yang A, apa yang B, apa yang C, apa yang D, ini yang pantas yang mana kan gitu. Nah, di sini aturan untuk nomor 11 dan nomor 14, maksudnya 11 sampai 14 sama ya seperti section 1. Nanti teman-teman akan diberikan petunjuk dulu, diberi waktu. Di sini sudah tidak diberi contoh. Karena apa? Contoh hanya berlaku di section 1. Jadi teman-teman hanya diberi waktu 30 detik, kuasai satu topik utama atau ide dari paragraf pertama ini. Nanti teman-teman diberi waktu 30 detik lagi untuk masuk ke section 2 ini, atau 15 sampai 20. Kalau yang section 2 yang pertama kan sama. Jadi kita akan fokus ke soal kedua. Soal keduanya kan 15 sampai 20. Di sini mungkin teman-teman ini suruh ngapain. Nah, di sini teman-teman sudah diberikan petunjuk. You are here di sini. Teman-teman di tanda X seperti ini. Scarecrow itu kita hanya perlu mengetahui lokasinya di mana. Nah, lokasinya ada ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cuman nanti narasinya mulainya dari sini. Teman-teman akan diberikan petunjuk. Kita sekarang berada di sini, tepat berada di petunjuk you are here. Misalkan gitu ya, di Newman. Nah, kalau mau ke kanan berarti ke G sama H. Kalau ke kiri ya ke I, ke F. Di sini teman-teman harus menguatkan vocab-vocabnya tentang direction. Ya lurus lah, ya belok, ya tikungan, ya perhentian, ya sebelum, sebelah kanan, sebelah kiri, melewati, melalui, itu pasti keluar semuanya. Narasinya nanti berurutan, jadi akan sedikit lebih mudah. Scarecrow, nah tapi jangan terlalu fokus semuanya. Ingat, Scarecrow ini kita hanya perlu tahu lokasinya. Tapi jebakannya adalah nanti akan dijelaskan Scarecrow itu apa, fungsinya untuk apa, lokasinya itu di mana. Kalau di dalam peta baru deh, teman-teman kalau udah tahu bahas lokasi, fokus ke lokasi. Oh, berarti sekarang udah waktunya ke lokasi ini, petunjuknya mana gitu. Berlangsung juga untuk pertanyaan lainnya. Walaupun kadang cara menjelaskannya beda. Contoh nih misal, Scarecrow diberikan definisi dulu, fungsinya dulu, baru lokasi. Bisa jadi yang base sama cafe ini lokasinya dulu. Lokasinya dikasih tahu dulu, baru fungsinya, baru definisinya. Bisa jadi gitu, dibolak-balik. Tapi pada dasarnya kita hanya ingin mencari tahu lokasinya saja. Ini akan kita jadikan PR, jadi nanti ini buat oleh-oleh teman-teman di sana. Saya akan kirimkan, sekaligus saya akan sertakan beberapa latihan juga untuk section 1 dan section 2 dengan beda topik. Jadi teman-teman bisa latihan sendiri besok sebelum masuk kelas, istilahnya pembukaan kelasnya, kita cross-check dulu jawabannya apa. Nah, untuk teman-teman yang misalkan tadi ada beberapa salah di section 1, bisa didengerin lagi. Kok bisa ya jawabannya kayak gini? Padahal saya dengernya gini, misalkan gitu. Bisa didengerin lagi. Kalaupun mau sharing-sharing di grup juga boleh. Tanya-tanya melalui grup juga boleh. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan sejauh ini? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Aman ya? Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan seperti itu saja untuk bimbingan kita kali ini. Kita insya Allah lanjutkan besok lagi. So, thank you guys for joining this afternoon. Have a great day and see you again for tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.